Bagi Tuhan segala biaya. Haleluya, 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 haleluya. Kau merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kau merindukan lawatan Tuhan. Kau merindukan tangan kuasa-Mu melawatan menjamah kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang mengantarkan kami bertiba di tempat ini. Dengan tubuh yang sehat kami datang untuk beribadah kepada-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, menikmati kasih sayang-Mu. Layakkan kami semuanya, tarirkan kami, urapi kami Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, biarlah nyata kuasa dalam Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami sidang jemaat-Mu. Mari Kau pakai rapi hamba-Mu, berkaryalah Engkau Tuhan lewat lidah bibir-Mu hamba, menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami hari ini. Engkau jamah kami Tuhan, curahkan roh hikmat pewahyuan marifat dari surga yang boleh memahami paling mudah mengerti maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, jika ada Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang juga, Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Yang saya Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Juga lingkungan kami Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami yang hadir pada malam hari di tempat ini. Sungguh-sungguh kami boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darah, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merintahkan keluar, enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Sepasukan malaikat Tuhan memagari kami. Engkau Tuhan ditinggikan, Engkau Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami peralaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kau persilakan dulu. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur betapa besar kasih Tuhan, kasih setianya ditunjukkan bagi kita, menopang kita, menguatkan kita, untuk kita tetap kuat di tengah kesukaran, kesulitan, di tengah banyak tantangan. Kita boleh setia di hadiratnya, memuji, memuliakan Dia. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Kita angkat pujian kita, betapa besar perbuatan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih
menyenangkan hatimu. Dari atas. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu ya Yesus. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatiku. Berlama baru ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan dunia karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya Yesus. Oh betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan dunia karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya Yesus. Sekali lagi dari atas, ku bersyukur buat kasih. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu ya Yesus. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan dunia karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya Yesus. Sekali lagi betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan dunia karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya Yesus. Haleluya, haleluya. Tak dapat kita balas betapa besarnya kasih Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mengasihi Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Rayakan Yesus, rayakan. Saya undang kita untuk berdiri dengan penuh sukacita, penuh puji-pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan,
Yesus rayakan. Yesus rayakan. Yesus rayakan. Yesus rayakan. Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Persilakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sudah mati karena segala dosa dan pelanggaran kita, dan Dia bangkit untuk membenarkan kita, dan kita senantiasa boleh rayakan kebangkitan Tuhan kita dengan hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Masih tangkap pujian kita. Tuhan itu baik. Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala kebatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layak Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia memberi Dia yang baik. Dia sungguh sangat baik. Amin. Dia selalu ada saat ku berdoa. Dia menanggung segala kebakanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah
Puji Tuhan, Dialah yang kita tinggikan, Dialah yang kita muliakan. Dan pada malam hari ini Dialah kita sembah, dan kita akan menikmati kasih-Nya bagi kita, itu lewat firman pengacaranya. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saya undang kita semua bersama, kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, bimbinglah daku ya Tuhan.
Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Sungguh kami merasakan bahwa dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Bahkan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Di setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau datang, Engkau menolong kami dan menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami kepada menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Bahkan sesaat lagi Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan mengerti apa yang kami alami maksud Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saya persilakan kembali. Di nama Tuhan, kembali saya sampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, kita selalu bersyukur dalam setiap hal yang kita lewati. Kita selalu merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita, menyertai kita, melindungi kita. Hari-hari yang kita lewati mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ketika kita belajar taat, belajar berserah kepada Tuhan, menghargai setiap keputusan Tuhan, tentu Tuhan akan tolong kita. Malam hari ini kita datang berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, doa permohonan kita, kita tidak minta supaya Tuhan itu mewujudkan apa yang kita harapkan, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam doa kita, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani sebelum kayu salib, dia katakan bahwa kalau boleh cawan berlalu, tetapi segala sesuatu biar semuanya itu kehendak Allah. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, ya, dalam setiap doa-doa kita, apapun yang kita harapkan, kita naikkan kepada Tuhan, ya. Kita tidak mengubah keputusan Tuhan, tetapi kita belajar untuk bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Malam hari ini kita belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang dalam proses kehidupan kita selalu kita belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Salah satu contoh orang yang sisa dalam kehidupannya, ya, selalu berjalan bersama Tuhan, mengerti maksudnya Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Henokh itu bergaul erat dengan Tuhan seumur hidupnya sampai akhirnya Tuhan angkat dia. Dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak halangan yang kita lalui secara pribadi, begitu juga ya, ada juga secara keluarga, banyak hal lah. Tetapi Tuhan inginkan kita, ya, pencobaan yang kita lewati itu untuk memurnikan iman kita. Ya. Orang jatuh biasanya itu bukan karena ada lubang yang besar. Kalau orang jatuh biasanya itu karena seringkali terjadi karena lubang kecil. Dalam hidup kita juga anak-anak Tuhan, kita juga dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan, seringkali jatuh kita bukan karena masalah besar. Karena masalah besar tentu kita sudah mengancang-ancang antisipasi, gitu. Tetapi karena masalah kecil yang kita sepelekan tentu bisa, ya, seringkali membuat kita jatuh. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga belajar dalam segala hal, dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dalam aktivitas kita, supaya kita itu berjaga-jaga. Banyak hal yang kita lewati, akhir-akhir ini banyak peristiwa yang terjadi. Beberapa minggu lalu sebelum Paskah ada bom, begitu, ya. Hari-hari ini juga saudara kita yang ada di NTT Kupang Flores sedang mengalami banyak masalah, begitu, ya. Ada banjir, longsor, gitu, ya. Tidak bisa hidup nyaman, gitu, seperti kita. Tetapi kita sungguh bersyukur
kepada Tuhan. Tuhan selalu ya menyertai kita. Di sana juga Tuhan sertai mereka sedang mengalami proses begitu ya, yang ingin mereka capai dalam hidup Tuhan ya. Tentu ada maksud Tuhan di dalam peristiwa yang mereka alami, tetapi kita hari ini kita belajar bahwa sebelum Tuhan Yesus juga menyelesaikan pelayanannya di bumi, Tuhan berikan sebuah nasihat kepada murid-murid, kepada orang-orang di masa itu. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita anak-anak Tuhan, terkhusus kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita belajar untuk berjaga-jaga. Mari kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 43. Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan tentang akhir zaman, mulai dari Matius 24 sampai 25, semuanya berisikan tentang akhir zamannya. Banyak hal-hal yang dalam ayat itu sudah terjadi, sudah tergenapi. Oleh sebab itu kita ya hari ini juga jangan kita tidak mau tahu ya, atau tidak tahu, sudah tahu tapi tidak peduli. Tetapi ini sebuah nasihat juga kepada kita. Kita mau seperti hamba-hamba yang bijak dan setia, tahu ya kapan Tuhannya itu datang. Dia tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi dia mempersiapkan dirinya. Malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, supaya kita di akhir zaman ini juga siap sedia berjaga-jaga, tidak hanya fokus dalam mencapai harapan kita di dunia. Ingat bahwa sudah pernah saya katakan bahwa seringkali kesalahan manusia di bumi hanya fokus pada umur 80 tahun, bagaimana menyelesaikan umur 80 tahun. Tetapi seringkali bahwa ia lupa setelah umur 80 tahun ada namanya masa kekekalan. Seringkali kita melupakan itu. Di dunia semua orang berlomba-lomba untuk menerima jaminan sosial asuransi, tetapi lupa bahwa ada suatu jaminan yang kekal abadi di surga. Malam hari ini ayo kita pelajari Matius 24 ayat 37 sampai ayat 44. Mari kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 37 sampai 44. 1, 2, 3 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menghinakan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang terlibat pertunangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, tentu kita sebagai anak Tuhan menyadari bahwa sungguh kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Oleh sebab itu, ayo kita persiapkan diri kita berjaga-jaga. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ya, ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Ya, pada masa Rasul Yohanes juga di Pulau Patmos, Tuhan ingatkan lagi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kita lompat, kita baca Wahyu 16. Dikatakan orang yang berjaga-jaga, mereka yang berbahagia. Jadi kita jangan lihat peristiwa yang terjadi ini. Kita hanya berkecimpung mencapai harapan di bumi, tetapi kita lupa atau kita ya
begitulah mengalir adanya ikut Tuhan begitu. Enggak ya, kita tetap berjaga-jaga. Bahkan ayat mengatakan kita itu harus berlomba. Jangan sampai kita ketinggalan. Wahyu 16 ayat 15. Ayo, ini orang yang berjaga-jaga tentu berbahagia. Wahyu 16 ayat 15. Sama-sama kita baca kembali. 1, 2, 3 ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, Tuhan sampaikan lagi ya, nubuatan itu ya kepada wahyu itu kepada Rasul yang lain, supaya kita juga anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita setia gitu ya, berjaga-jaga. Apa hal yang perlu dijaga? Ada banyak hal dalam Alkitab yang perlu dijaga. Ada mengatakan ya jaga ajaran begitu ya, ada banyak begitu. Tapi malam hari ini yang paling penting dulu kita bahas adalah Tuhan katakan itu pertama yang paling penting, mulai dari menjaga hati, menjaga hati kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan ya. Banyak tokoh-tokoh kitab yang berhasil bisa menjaga hati, banyak juga yang gagal ya dalam proses kehidupannya ya. Contoh ya, dari contoh ya, tokoh Alkitab yang gagal menjaga hatinya ya, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pengikutannya kepada Tuhan. Kita sebut saja itu Musa, pemimpin yang besar, gitu ya. banyak melakukan mukjizat, bertatap langsung dengan Tuhan, tetapi tidak bisa menjaga hati. Ayat mencatat Tuhan katakan kamu hanya sampai di sini saja, hanya melihat tanah perjanjian. Kenapa tidak bisa jaga hati? Coba kita baca Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Hari-hari ini di masa-masa seperti ini banyak orang yang tentu tidak bisa menjaga hati. Bukan hanya orang dunia, justru sering sekali terjadi untuk kita anak kita. Kita juga mau belajar malam hari ini. Contoh orang yang tidak menjaga hati di akhir masa hidupnya. Padahal firman Tuhan juga katakan bahwa Musa itu hatinya lembut, tetapi hanya masalah kecil saja. Tadi orang jatuh bukan karena lubang yang besar, tetapi karena lubang kecil sering sekali. Kita sepele untuk hal ini, tetapi ini penting dalam pengikutan kita kepada Tuhan dan juga berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Ini bisa jadi hati Musa. Ada nanti sebenarnya ceritanya kita keluar atau kita bilang, tapi kita baca saja di sini. Mazmur 106 32 dan 33 ini menceritakan tentang Musa. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Mereka membesarkan dia ke air limbah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia terledor dalam kata-katanya. Dalam hal kecil saja, jaga hati, terledor dia, memahitkan hati akhirnya kata-kata. Tuhan katakan, ayo katakan pada gunung itu, keluar air. Tetapi Musa enggak. Ya, karena sudah tadi ada hatinya tidak dijaga. Begitu ya. Itu salah satu, banyak lagi. Orang yang bisa menjaga hati, contoh Hana. Kalau kita ingat peristiwa yang terjadi pada Hana, gitu ya. Bagaimana pahit yang dialami karena malunya, tetapi Hana bisa melewati itu. Sebagai anak Tuhan, mengapa kita kok perlu menjaga hati? Ada 3 bagian yang perlu kita pelajari malam hari ini. Gunanya kita perlu menjaga hati. Biasanya ya, ayat yang sering kali kita baca Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dari segala hal.
karena dari situ terpancar kehidupannya. Coba kita baca Amsal 23 atau Amsal 4 ayat 23. Dan kita firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, kita sedang jemaat di tempat ini, dalam situasi apapun yang kita alami, ya mari kita belajar yang menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Banyak hal yang harus kita jaga di hari-hari ini, tetapi malam hari ini kita belajar poin yang pertama, menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi nyata sekali firman Tuhan ya, supaya kita ikut menjaga hati kita. Kalau dulu di masa-masa yang lalu mungkin letak kekuatan orang itu ototnya. Jadi kalau ada orang besar, orang takut. Kemudian di masa modern ini orang letak kekuatannya di otak. Semakin pintar orang semakin canggih begitu otaknya, gitu, bisa menciptakan segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan, letak kekuatan manusia itu sebenarnya, letak sumber kehidupannya itu hatinya. Kalau hatinya sudah beres, hidupnya pun beres, ekonomi beres, rumah tangga beres. Kenapa terjadi percekcokan? Hati, begitu ya. Kenapa nggak cocok dengan tetangga? Ya hati tadi. Makanya kita belajar, ini memang sepertinya simple ya, ringan, kecil, seperti lubang kecil itu. Nggak kita sangka terjadi, jatuh juga. Ya. Pertanyaannya dalam hidup kita, kok perlu jaga hati? Yang pertama, 3 poin penting alasan mengapa kita perlu jaga hati kita. Selain itu tadi ya, selain bahwa hati itu memang sumber kehidupan kita. Dari situ terpancar segala sesuatu. Yang pertama, mengapa kita perlu jaga hati? Ya, tadi seperti Amsal 4 ayat 23. Karena segala sesuatu gitu ya, dalam hidup kita ini sumbernya dari hati kita. Markus ada banyak hal mengatakan itu. Markus 7 katakan bahwa dari hati timbul segala hal yang jahat. Makanya kalau kita bisa jaga hati kita, supaya kita bisa jadi manusia yang baik secara jasmani saja, dalam penglihatan seseorang, anak ini baik, saudara kita yang satu ini baik. Karena hati tadi, ya, dari hati itu timbul segala yang jahat. Kita baca Markus 7 ayat 21-23. Ada kebencian, ya, ada banyak hal, iri hati. Karena dari hati semuanya terpancar, timbul semuanya. Makanya kalau kita bisa jaga hati kita, tentu kita dalam kehidupan kita, dalam pemandangan orang, pemandangan Tuhan, tentu ya, kita bisa menjadi seseorang yang baik. Secara jasmani saja dulu kita lihat. Ayo, mengapa kita perlu jaga hati kita? Supaya kita jadi manusia yang baik. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan najiskan orang. Ya, jadi kalau kita bisa jaga hati kita, itu ada banyak poin dan itu yang bisa kita pahami. Ya, tentu kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu jaga hati? Ya, supaya kita itu berhasil. Jaga hati tentu berhasil ya. Mau sehebat apapun kita, punya kemampuan, pengetahuan apapun gitu,
Tetapi kalau tidak bisa jaga hati, tentu akibatnya buruk. Contoh, ya, orang-orang yang pintar, ya, ilmuwan, baru-baru ini yang buat bom itu bukan orang bodoh. Tentu dia punya kemampuan intelek yang sangat luar biasa, tetapi hatinya tadi sudah diracuni kebencian. Akhirnya melakukan sesuatu yang buruk. Dampaknya bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi orang lain. Ya, tapi ayo kita belajar, ya, hari-hari ini jaga hati kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di hari kemudian. Kemudian bagian kedua, kenapa kita perlu jaga hati kita? Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati kita. Kita ingat peristiwa waktu Tuhan memilih Daud. Tuhan suruh Nabi Samuel, Hakim Samuel, ke rumah Isai, supaya dipilih salah satu dari anak-anaknya. Tetapi Samuel melihat dia perawakannya, ya, ini bagaimana. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan nggak melihat, ya, Tuhan nggak melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan sudah melihat hati kita, sukses gagalnya kita itu ditentukan juga hati kita. Ayo kita ulang baca 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tadi yang pertama, supaya kita jadi manusia yang lebih baik di hari-hari kemudian. Kalau kita bisa menjaga hati kita, terkhusus di hari-hari ini tentu banyak masalah yang terjadi, tetapi ketika kita bisa menjaga hati kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, itu masalah yang harusnya besar menjadi kecil atau tidak timbul permasalahan. Ayo kita baca. Kenapa kita perlu jaga hati? Bagian kedua, supaya kita jadi manusia yang sukses, berhasil, karena sudah mampu menjaga hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sejak saat itu, ketika Daud, ya, diurapi Tuhan, ketika Tuhan sudah melihat hati Daud, mulai langkah Daud berubah. Yang dulu dilupakan di padang, ya, kemudian akhirnya menjalani proses sampai dia menjadi seorang raja. Kita juga, ya, mungkin hari ini kadang kita kurang baik, tetapi ketika Tuhan melihat hati kita tulus, ya, kita bisa mampu menguasai hati kita terhadap situasi yang berada di sisi kita. Tentu Tuhan tidak lupakan. Ingat bahwa sukses atau gagalnya kita dalam kehidupan ini saja, secara jasmani maupun rohani, ditentukan oleh hati kita. Makanya hati itu nampaknya sepele, tetapi ayo, itu yang kadang justru membuat kita jatuh, ya. Kenapa perlu jaga hati? Pertama tadi, supaya kita menjadi pribadi yang baik. Kedua, hati kita itu menentukan kita sukses atau gagal. Bagian yang ketiga, pentingnya menjaga hati, ya, pentingnya menjaga hati secara jasmani, ya. Kalau kita menjaga hati kita, tentu kita jadi manusia yang lebih sehat, ya. Orang kita bisa perhatikan orang yang humoris dengan orang yang tidak humoris lagi akan tampak lebih awet muda dari pemandangan kita daripada mereka yang tidak gembira, ada masalah sedikit langsung down. Ahli dokter juga, sebuah riset dokter saya baca itu, mengatakan bahwa ketika orang bergembira, hatinya bergembira, hatinya penuh sukacita, tubuhnya mengeluarkan enzim yang akhirnya enzim itu membunuh kuman. Alkitab juga mengatakan, dan seringkali kita baca, hati yang gembira adalah obat, tetapi kita baca Amsal 17 ayat 12, tetapi hati yang kering itu yang mematahkan tulang.
Ayo kita juga penting jaga hati kita. Jangan ada masalah sesuatu langsung kita down gitu ya, lemah begitu ya. Tetapi ketika kita tetap jaga hati kita, apapun yang kita alami, kita bisa tetap bersuka cita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan akan tolong kita. Ayub mengalami proses yang sangat pahit dalam hidupnya, pengalaman pahit dalam hidupnya, tetapi Ayub menjaga hatinya. Akhirnya ya Tuhan kembalikan segala sesuatu yang miliki lebih daripada yang ia punya pertama kali. Ya, perlu menjaga hati. Ya, kita ya, secara jasmani ayat mencatat juga bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Tentu kita, kalau kita bisa jaga hati kita tetap penuh sukacita, tentu kita secara jasmani juga sehat, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita murung begitu ya, orang juga tentu kan pasti bertanya-tanya begitu ya, apa yang kita alami. Ayo kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Mari kita baca. 1, 2, 3, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Ya, ayo hari-hari ini kita baca firman Tuhan. Jaga hati kita supaya hati kita ya jangan nanti jadi mengurangi semangat kita. Tetapi kita tetap bergembira apapun yang terjadi, kita bersuka cita, pergumulan kita hadapi, kita tidak membuat semangat kita patah. Karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu ya, di pihak kita. Kalau Tuhan sudah bersama kita, ya tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Asal kita mau tunduk dan taat pada Tuhan. Ya jadi ya, dari hal yang kita pelajari tadi, 3 poin tadi, supaya kenapa kita perlu menjaga hati, menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi manusia yang lebih berhasil. Ya. Kemudian kita bisa menjadi sehat, begitu saja sederhananya. Ada banyak poin sebenarnya, tetapi saya ingin mencari sesuatu yang gampang saja supaya kita ingat, begitu ya. Akhirnya, ya, ketika kita bisa menjaga hati kita, tentu secara jasmani kita terhindar dari banyak permasalahan. Terlebih lagi secara rohani, hati kita bisa terfokus kepada Tuhan ya. Di tengah-tengah akhir zaman ini kita bisa belajar supaya kita lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Itu tadi alasan mengapa kita perlu menjaga hati. Kemudian, bagaimana kalau kita tak jaga hati kita? Ya, tadi kan sudah kita tahu bahwa menjaga hati 3 poin sederhana tadi saja. Kalau tidak bisa jaga hati, apa yang terjadi? Yeremia 17 ayat 9. Orang yang tidak bisa jaga hatinya cenderung berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang kerap kali berbuat dosa, yang bermasalah bukan orang di sekelilingnya. Karena ada kadang itu, kenapa anak ini bandel? Oh, karena ini. Kenapa saudara kita ini bandel? Melakukan hal yang jahat. Tekanan ekonomi, tekanan ini. Bukan. Segala sesuatu timbul dari hati. Nah, jadi kalau orang yang tidak bisa jaga hatinya, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, tentu cenderung berbuat dosa. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Poin pertama. Mari kita, kita hari ini jaga hati kita supaya kita cenderung berbuat dosa. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 9 saja. 1, 2, 3, ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? 10. Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita tidak jaga hati kita, ya, tentu tadi yang pertama cenderung berbuat dosa, jadi licik hatinya. Kemudian kalau kita tidak bisa jaga hati kita, ayat tadi mencatat bahwa hati kita itu keras, jadi seperti batu. Kalau sudah keras seperti batu, ya, tentu akan sulit dibentuk oleh firman Tuhan.
walaupun pada akhirnya kalau mau merendahkan hati. Tapi kalau sudah tidak bisa jaga hati, datang ibadah, hati tidak dijaga, berprasangka buruk dengan saudara seiman. Di rumah, ya begitu juga dengan suami berprasangka buruk, dengan anak-anak tidak cocok. Hati tadi, segala sesuatu timbul dari hati. Makanya Tuhan katakan, ayo berjaga-jaga, jaga hati kita, terus di hari-hari ini. Itu tadi yang pertama. Kerugian bila kita nggak jaga hati, pertama cenderung berbuat dosa. Kemudian hati kita itu kalau sering sekali sudah cenderung berbuat dosa karena tidak jaga hati, menjadi keras. Ya. Ayat mengatakan tadi, hatinya sudah membatu. Kemudian yang ketiga, ayat 5 katakan, ayat 5 ayat 2, orang yang terus tak bisa jaga hati akhirnya mengakibatkan kematian. Makanya kita hari-hari ini nampaknya sederhana saja mengenai hati ini, tetapi dasarnya segala sesuatu yang kita alami sebelum nanti menjaga hal yang lain dimulai dulu dari hati kita. Saya bacakan ayat 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Segala sesuatu tadi, bodoh tadi, sakit hati, hatinya sakit hati, dia melihat orang lain, nggak tahu kenapa. Atau iri melihat orang, iri melihat saudaranya kah, iri melihat tetangga kah. Akhirnya ada mencatat itu, orang yang sakit hati. Ya, makanya kalau ada orang yang mudah sakit hati, tersinggung, gitu ya, dikatakan firman Tuhan itu orang bodoh. Kemudian ada orang yang suka iri hati, ya, orang iri hati tadi, ayat mencatat itu tadi ya. Ya, orang bebal seperti itu. Makanya kita anak-anak Tuhan, ya, mari jaga hati kita supaya kita tidak cenderung berbuat dosa. Hati kita juga jangan nantinya seperti batu membantu itu ya, susah dibentuk, kemudian nanti berujung hal yang tidak baik. Itu tadi yang poin kedua, bagaimana kita menjaga hati, kemudian bagaimana kita, apa yang kita dapat kalau kita tidak bisa menjaga hati. Yang terakhir, poin yang terakhir, ayo bagaimana cara kita hari-hari ini supaya kita bisa menjaga hati kita, terlebih kita di masa-masa yang seperti ini. Tentu banyak tantangan, tetapi justru itu lebih baik. Kalau ada hal yang ya tidak baik ya dalam kehidupan kita, kalau kita dituntut untuk menjaga hati kita, ketika kita melewati itu, tentu kita mendapatkan poin yang sangat baik di mata Tuhan. Bagian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga hati. Ada banyak hal, tapi malam hari ini hanya kita pelajari dua. Yang pertama itu ketika hari-hari ini ya, supaya kita bisa menjaga hati kita, kayak mencatat kita, hati kita harusnya diisi oleh firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 11 sampai 12. Ya. Makanya kita anak-anak Tuhan ya, tetap setia dalam 3 macam ibadah kita, supaya apapun yang terjadi, walaupun hati kita sudah keras seperti batu tadi, ketika kita diisi oleh firman Tuhan, tentu hari-hari selanjutnya akan lebih baik. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita diisi dengan firman Tuhan? Makanya kita orang-orang yang dalam pengajaran itu harusnya kita bisa lebih baik menjaga hati daripada orang-orang lain, karena kita sudah ikut Tuhan ya. Lebih mungkin ya dari orang lain. Mungkin orang hanya ibadah sekali seminggu, sudah sekali seminggu. Ada lagi yang ibadah online, ada lagi yang malah tidak ibadah, lagi orang-orang dunia. Tentu tidak bisa mengkontrol hatinya, tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah sering sekali, kerap kali ya, apalagi sudah mengikuti 3 macam ibadah, tentu saja hati kita bisa kita jaga lagi. Ayo kita baca Mazmur 119 ayat 11 dan 12. Mazmur 119 ayat 11 dan 12. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa kepada Engkau.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya, jadi kita Tuhan, ayat kita selalu diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan kita, supaya hari-hari ini kita lewati, kita mampu menjaga hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Poin yang kedua, ayat yang terakhir, bagaimana kita menjaga hati kita. Tuhan inginkan kita itu belajar rendah hati. Artinya dalam segala sesuatu Tuhan yang utama daripada kita. Kayak kita baca Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Tadi supaya kita bisa menjaga diri kita, ayo hari-hari ini kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Bukan saja, ya, apalagi sekarang ini teknologi sangat canggih. Bukan saja kita bisa ikuti ibadah, ya, 3 macam ibadah. Dimanapun kita beribadah, ya, kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa dengarkan firman Tuhan setiap saat. Sehingga hari kita, hati kita ini hari demi hari selalu dipengaruhi oleh Tuhan. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat ke-15. Ya, supaya kita anak-anak Tuhan itu rendah hati, supaya kita bisa menjaga hati kita. Yesaya 57 ayat 15. 1, 2, 3. Ya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus selamanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk meningkatkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan bersemayam, Tuhan bersemayam, ya, di hati orang yang rendah hatinya. Kita juga, ya, kita mau Tuhan dalam kehidupan kita yang kita lalui, gitu ya, Tuhan bersemayam di hati kita sehingga kita bisa mengkontrol hati kita. Ingat bahwa tadi firman Tuhan kita baca bahwa sumber segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu hati kita. Ketika kita sudah bisa mengkontrol hati kita, tentu segala sesuatu berjalan baik. Sederhananya saja, ya, sederhananya saja. Ya, permasalahan takkan terjadi, ya, takkan terjadi kalau kita bisa mengkontrol hati kita. Ayo hari ini kita pelajari banyak hal nanti yang kita pelajari kemudian hari, tetapi poin yang pertama malam hari ini kita pelajari bahwa, ya, Tuhan inginkan kita berjaga-jaga di hari-hari ini, menjaga hati kita, menjaga hati kita, tetap fokus kepada Tuhan. Boleh menginginkan, boleh punya harapan, punya cita-cita sama kita ada di dunia, tetapi ingat juga bahwa hal yang terpenting bagi kita adalah supaya kita, ya, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, ya, Tuhan katakan juga dalam firman Tuhan Ibrani, banyak orang yang merindukan situasi seperti ini di masa itu, tetapi kita karena penuhan Tuhan, ya, kita berada di tempat ini, ya. Orang-orang dulu, tokoh-tokoh Alkitab itu, ya, mereka mempertaruhkan banyak hal, ya, untuk mengikuti Tuhan. Kita, anak-anak Tuhan, kita sudah dikaruniakan anugerah yang sungguh besar. Hari-hari ini ketika kita menjalani hidup kita, ayo kita jaga hati kita. Puji nama Tuhan, itu yang kita pelajari malam hari ini. Mari pemain musik maju depan, kita akan datang menaikkan doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan doa harapan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika kita berdoa, kita tidak mengubah apa itu keputusan Tuhan, atau kita inginkan supaya Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi kita mau berdoa meminta kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau Tuhan berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa berjalan sesuai rencananya Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari Salam nomor 86.
Thank
dan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman begitu kokoh. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita, bila iman kita bagai tembok roh, hanya ada satu, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang melegakan diri. Amin. Hanya satu nama, indah tak berperi, nama Yesus, nama Raja. Bila hati kita lemah, bila hati kita, amin, lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya satu harapan yang pasti, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang melegakan diri, hanya satu nama, indah tak berperi, nama Yesus, nama Raja, salam Raja. Kita sembah Haleluya.
kekuatan bagi kami mengejar. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku, Raja segala raja. Haleluya, Rajaku, berkuasa di bumi di surga. Haleluya, bila ku renungkan kasih setia-Mu. Bila ku renungkan kasih setia-Mu,
jiwaku bersorak memuji. Sekali lagi dari atas, semua kita bangkit berdiri. Bila ku renungkan kasih setiamu, amin. Sungguhlah biar diriku megangkan seumur hidupku tanpa mujimu. Tanganku gunaikan demi nama kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar tanganku gunaikan demi sekali lagi kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar diriku megangkan engkau seumur hidupku tanpa mujimu. Tanganku gunaikan demi namamu. Betapa kami bersyukur Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau tebus kami dari segala dosa-dosa kami. Engkau lepaskan kami dari kuasa kegelapan. Engkau selalu mengubah hidup kami hari demi hari. Terutama malam hari ini firman-Mu mengajari kami agar kami menjaga hati kami ya Tuhan. Karena hati ini sangat menentukan apa yang kami perbuat setiap hari. Apa yang tindakan kami setiap hari ditentukan dari hati kami ya Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini rajailah hati kami, kuasailah hati kami melalui Roh-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ada di hati kami, karena firman-Mu yang ada di hati kami Tuhan, sehingga kami selalu berbuat apa yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Apa yang benar kami lakukan sesuai kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami hidup.
segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Setiap hari Engkau pelihara kami, setiap pagi selalu ada berkat yang baru bagi kami, agar setiap pagi kami menyembah-Mu, setiap pagi kami sujud di hadapan-Mu. Bahkan malam hari ini Tuhan, jika kami boleh datang di hadirat Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami, Engkau melihat setiap masalah kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itulah kami berseru, untuk itulah kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah ambil alih semua Tuhan. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami letakkan pengharapan iman kami kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhanlah yang mampu menyelesaikan bagi kami. Sebesar apapun pergumulan kami, lebih besar Tuhan yang sanggup mengatasi bagi kami semua Tuhan. Bapa di sorga, malam hari ini kami berdoa untuk Mama Silidia yang demam malam ini di rumah. Apapun membuat dia demam, sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya, kami berdoa untuk hospital Simbolon ini Tuhan. Kami patahkan, kami tolak kuasa penyakit yang ada dalam tubuhnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan Tuhan. Tidak ada kuasa satu sakit apapun yang berkuasa, lebih kuat kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sehingga tidak terhalang beribadah, tidak terhalang melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian kami semua, Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Semua masalah ekonomi kami, Engkau selalu berkata ketika kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, Engkau berkati kami dimanapun berada Tuhan. Hidup kami yang sehat, hati gembira adalah obat yang manjur. Hati kami gembira karena tidak ada lagi iri hati benci dalam hidup kami. Hidup kami selalu dikerjakan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian pergumulan setiap anak-anak kami di sekolah mereka, di apapun kegiatan mereka, anak-anak kami di pekerjaan mereka. Bapa, kepada mula kami taruh mereka. Engkau membuat anak-anak kami punya masa depan lebih indah. Walaupun dunia ini menjanjikan, tapi Tuhanlah yang menjanjikan bahwa hidup mereka akan lebih baik dari sekarang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, apapun alasan mereka, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ke depan kami rindu untuk tergembala dalam 3 macam ibadah sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami yang belum bertobat, jamahlah hati mereka Tuhan. Roh Kudus Engkau utus agar semua saudara kami bertobat, diselamatkan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih orang tua kami di masa tua mereka. Kau beri kesehatan, kekuatan, iman yang teguh ya Tuhan. Di masa tua mereka banyak berdoa bagi kami anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi gereja kami di mana kami bernaung. Berkati pimpinan pusat sampai ke daerah, para gembala, seluruh sidang jemaat Tuhan. Satukan kami dalam firman-Mu ya Bapa. Terlebih negara kami diberikan negara aman, damai, sejahtera. Di dalamnya kami boleh melayani Engkau. Sebelum Engkau datang, kami persiapkan diri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu malam ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita, latihan kurs kita.